Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Kita akan membahas tentang usaha-usaha pengembangan profesi. Timah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Upaya pengembangan profesi guru. Mohon maaf sebentar. Upaya pemerintah untuk terus mengembangkan potensi pendidikan sebagai profesi yang kuat dan juga dihormati oleh berbagai kalangan yang sejajar dengan profesi lainnya. Yang dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana guru dan dosen yang berusaha mengembangkan potensi pendidikan melalui perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud ialah dalam konteks mengembangkan profesi pendidikan yang mengacu pada upaya untuk melindungi hak-hak guru dan dosen dalam menjalankan tugas profesinya. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek penting, di antaranya perlindungan terhadap hak-hak guru dan dosen, di mana terdapat hak-hak guru dan dosen dalam hal kesejahteraan, terus ada penghargaan atas kinerjanya, dan juga jaminan sosial. Yang kedua ada perlindungan terhadap kebebasan akademik. Guru dan dosen akan diberikan untuk mengembangkan metode di mana pengajarannya yang sesuai dengan kompetensi keahlian mereka, serta kebebasan dalam memberikan pendapat dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Terus yang ketiga, perlindungan terhadap karir profesionalnya. Dalam undang-undang ini menjelaskan tentang pengembangan karir guru dan dosen melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, dan juga pemberian penghargaan sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Yang ketiga, perlindungan dari tindakan yang merugikan. Tindakan yang merugikan maksudnya yaitu dalam konteks diskriminasi dan tindakan kekerasan, yang dimana tindakan yang merugikan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas mereka. Sehingga secara keseluruhannya perlindungan hukum dalam undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang mendukung pengembangan profesi pendidikan, serta memberikan rasa aman dan nyaman atas kepastian hukum bagi para guru dan dosen dalam menjalankan tugasnya. Sehingga pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan profesionalisme guru, diantaranya meningkatkan kualifikasinya dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar, mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sekian. Terima kasih Bu Fatimah. Kemudian materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Fatul Hasan, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas tentang usaha-usaha pengembangan profesi guru sebagai pendidik. Usaha-usaha itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu program pre-service education, yang kedua itu program in-service education, dan yang ketiga itu program in-service training. Nah, yang pertama itu program pre-service education ini adalah program pendidikan yang dilakukan pada pendidik sekolah sebelum calon guru mendapatkan tugas tertentu dalam satu jabatan. Lembaga penyelenggaranya ini adalah pendidikan tinggi. Universitas yang menyelenggarakan program ini berkenan dengan kurikulum pendidikan guru dan Kementerian Sekolah dengan membekali mahasiswa, calon guru dan pengetahuan dan keterampilan formal. Program ini juga merupakan suatu usaha pengembangan guru yang dilakukan sebelum menduduki jabatan menjadi seorang guru. Nah, yang kedua itu program in-service education. Program ini adalah program pendidikan yang mengacu pada kemampuan akademik maupun profesional sudah peserta didik mendapatkan tugas tertentu dalam suatu jabatan. Orang tersebut berusaha meningkatkan kinerjanya melalui pendidikan lanjut yang berijazah S1, S2, dan S3 pada jurusan yang relevan.
Nah, yang ketiga itu program in-service training. Program ini diberikan kepada guru-guru yang dipandang perlu meningkatkan keterampilan atau pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya itu di bidang pendidikan. Pendidikan ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan dan mengembangkan secara kontinu pengetahuan, keterampilan, dan sikap para guru dan tenaga pendidik lainnya untuk mengaktifkan dan mengefisiensikan pekerjaan. Baik, terima kasih kepada Rifatul Hasanah. Kemudian pemateri selanjutnya adalah Rizky Hairatul Hisan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. 3 pilar pokok profesi. Yang pertama, keahlian. Keahlian adalah salah satu pilar pokok dalam profesi sebagai tenaga kepelajaran. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan dalam bidang studi, seorang guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bidang studi yang diajarkan. Yang ketiga, persiapan akademik. Seorang guru harus memiliki pendidikan formal yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan. Pengembangan profesionalisme guru. Pengembangan profesionalisme guru menurut para ahli. Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu, pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Meister 1997 mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap. Pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah yang dipersyaratkan. Sekian dari materi saya. Baik, selanjutnya pemateri selanjutnya adalah dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Pertama adalah landasan hukum pengembangan profesi guru. Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidiknya. Oleh karena itu, terus memberdayakannya merupakan suatu keharusan agar kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat. Upaya yang dilakukan adalah pertama, perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi dasar bagi penguatan profesi pendidik. Yang kedua, perlindungan hukum dapat memberikan kekuasaan legal pada pendidik. Namun sulit melakukan profesi pendidik dalam pelaksanaan peran yang pendidikan. Yang ketiga, pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik sadar dan terus memberdayakan diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Yang keempat, memberikan kekuatan keahlian pada pendidik sehingga dapat menjadikan pendidik sebagai profesi yang kuat dan penting dalam proses pendidikan bangsa. Baik, mohon maaf karena jaringan saya agak terganggu. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Raisa Zaskia Fadila. Di sini saya akan membahas tentang strategi pengembangan profesi guru.
Di sini pengembangan profesionalisme guru itu menjadi perhatian secara global karena guru itu memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga bentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam apapun. Kemudian di sini adalah strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan profesi guru, yaitu yang pertama adalah strategi perubahan paradigma, dan yang kedua adalah strategi debirokratisasi. Oke, di sini adalah strategi perubahan paradigma. Ini merupakan paradigma birokrasi agar mampu mengubah atau mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi. Kemudian yang kedua adalah strategi debirokratisasi. Pengembangan diri guru. Sekian dari saya. Dengan berakhirnya presentasi dari saya, maka berakhir juga presentasi dari kelompok 4.